Iya, terima kasih teman-teman sudah bergabung. Ko Indra dari Pratama Jaya, ada Ko Jeffrey dari Angkasa Arsitek, juga Mbak Indri dari Angkasa Arsitek. Sama dari Conwood ini sudah hadir juga Pak Ferry Firdaus selaku marketing manager. Jadi kita ada di sesi program Conwood Room Partners, di mana kita mempertemukan para ahli di bidangnya untuk membicarakan hal-hal terkait building material dan arsitektur. Oke, langsung saja kita mulai acaranya dengan dibuka oleh Pak Ferry Firdaus dari Conwood Indonesia. Pak Ferry, silakan. Oke, terima kasih Mas Ares waktunya. Sebelumnya saya ingin menyapa kepada seluruh partisipan yang telah hadir di sore hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan Ya. baik-baik aja dimanapun berada. Oke, saya sekaligus sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Saya Ferry, selaku perwakilan dari Conwood Indonesia. Dalam hal ini kita bertemu di acara ngobrol bareng ya, namanya Conwood Partner Room, di mana Conwood Partner Rooms ini ruang untuk berbagi dari narasumber-narasumber hebat atau dari praktisi ahli ya di bidang arsitektur dan juga building material. Di sini saya langsung aja kenalin tamu kehormatan saya, ada dari dua perusahaan nih. Satu dari Angkasa Arsitek. Selamat sore Pak Jeffrey dan Mbak Indri, sehat-sehat ya? Kondisinya gimana di sana? Sehat-sehat, selamat sore. Oke, kemudian saya mau memperkenalkan satu lagi perwakilan dari distributor kami yang ada di area Sumatera juga, ada Pak Indra ya, dari Pratama Jaya. Selamat sore Pak Indra, gimana Sore, Pak. kondisinya? Sehat-sehat, Pak. Oke, saya juga kedua belah pihak di acara Conwood Partner Room ini. Jadi kita nanti chit-chat mengenai mengenai tips atau trik sederhana yang bisa kita lakukan di masa PPKM ini mengenai renovasi atau inspirasi rumah hunian yang ada saat ini, trennya seperti apa. Oke, kalau gitu kita langsung masuk saja ke segmen berikutnya. Saya sudah nggak sabar nih pengen nanya-nanya ke narasumber kita yang kece ini nih, timnya Angkasa, prinsipalnya Angkasa Arsitek ya. Saya bilangnya Bapak, Mas, Abang atau Baru bilangnya Abang nih, Baru ya, Kang Jeffrey ya, sama Mbak Indri ya. Bilangnya apa nih saya nih? Pakai bro aja bro. Oke. Lu jangan pakai gua bro juga ya. Sama sis ya, bro, sama sis ya, gitu ya. Oke, saya mau tanya nih, boleh ke Pak Jeffrey atau Mbak Indri dulu yang mau jawab, silahkan ya. Di tahun 2021 jadi tahunnya Angkasa Arsitek nih kayaknya tahun ini nih ya. Banyak banget proyek-proyek yang spektakuler menurut saya, terutama dari kalangan artis ya, selebriti yang dihandle oleh Angkasa Arsitek. Nah, menurut Ko Jeffrey sendiri atau Mbak Indri, tren desain yang banyak diminati seleb kita nih atau artis kita di sini seperti apa sih gitu? Atau ada nggak sih hubungannya sama pandemi gitu dari desainnya sendiri? Pada dasarnya sih mereka desainnya, mereka pengen sesuatu yang modern sih ya, modern, terus juga kontemporer gitu. Terus juga karena pandemi ini juga berkaitan banget, jadinya arah-arahnya memang lebih tropis, lebih terbuka, lebih semi outdoor gitu. Jadi banyak sih yang mulai berubah program peluangnya seperti itu sih. Tidak ada spesifik khusus kayaknya ya, maksudnya yang artis tuh sukanya yang
misalkan banyak area terbukanya atau desainnya yang unik atau sesuai karakter permintaan gitu? Eh, Kalau unik pasti ya, maksudnya nggak tahu, mungkin karena kita mulai angkasa ini kan 2015. Dari awal saya sama Indri juga nggak tahu, pengen pengen ini aja, pengen pengen mencoba sesuatu yang beda ya. Jadi apapun itu desain dari kecil sampai besar, mau itu kita ngomong misalnya ya lemari aja gitu atau rumah kecil, rumah besar, kita selalu beneran dari nol kita mulai. Terus juga kita aturin gimana ya biar ada, misalnya lurus tiba-tiba dia ada patahannya, ada keunikannya sendiri, sehingga setiap proyek itu menjadi ada keunikan gitu loh. Nah, hal tersebut yang jadinya membawa kita sampai ke artis kali ya. Jadi artis itu pun jadinya kadang kita tanya, Pak mau seperti apa sih rumahnya, pengennya gimana? Oh Jeffrey aturin aja, pokoknya kita mau beda dengan yang lain lah gitu. Jadi udah arahnya sih udah ke situ gitu. Lebih diserahkan ke ahlinya gitu ya. Ya, ya. Betul. Nah, intinya berarti setiap project, baik itu dari kalangan selebriti, artis ya, atau mungkin dari yang lain, pasti punya karakter ya. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih, dari Angkasa Arsitek sendiri, dia selama mendesain dari dulu kan sudah cukup lama ya, sampai saat ini sama selama masa pandemi ini ada perubahan nggak sih dari sisi desain atau arsitekturnya gitu? Kalau kalau dari sisi style design di masa pandemi ini ya seperti tadi sudah dikemukakan sama Jeff, ya lebih nih keinginan klien itu lebih ke arah modern tropis ya, karena melibatkan ruang terbuka luar. Nah, seperti yang kita tahu kan dengan kondisi pandemi ini kan penting sekali adanya sirkulasi atau pergantian udara, terus sirkulasi cahaya ke dalam rumah tinggal. Jadi itu sih sebenarnya yang lebih disadari oleh klien. Nah, kalau bagi kami itu sebenarnya sudah dari dulu-dulu kita lakukan. Jadi kalau di kami ketika mendesain hal-hal seperti sirkulasi udara, sirkulasi cahaya, terus membawa ruang luar ke dalam, terus namanya ruang terbuka hijau itu selalu kita sertakan dalam desain kita. Jadi kalau dari sisi konsultan kita sih sebenarnya efeknya nggak terlalu gede ya, karena sudah sesuai dengan style desainnya kita. Tapi kalau kita berbicara bagaimana sih perubahan style klien itu. Jadi dari klien yang awalnya nggak aware akan kebutuhan ruang terbuka, jadi merasa butuh loh ruang terbuka. Nah seperti itu kira-kira. Oke. Berarti memang basic ya hal tersebut. Mungkin dulu banyaknya klien kurang aware masalah ini, tapi karena adanya pandemi ini mereka jadi lebih aware ya, kan ruang terbuka, misalkan sirkulasi udara. Padahal itu semua basic mungkin ya dalam arsitektur ya, dan sudah dijalankan oleh Angkasa Arsitek dalam hal ini. Oke, keren banget. Kita juga sempat lihat beberapa portofolionya. Nanti mungkin ada waktunya kita share. Tapi saya ada sedikit pertanyaan lagi nih yang kita udah rangkum dari banyak tim kita sama follower ya bisa dibilang. Selain dari arsitek, siapa sih penentu perubahan tren desain arsitektur dan bangunan? Di personalnya sendiri kah, atau arsitek mulai banyak influence kah, atau Desain dalam bentuk gimana nih, Mas? ya desain dari rumahnya sendiri atau hunian atau bangunan itu sendiri gitu loh. Kalau saya bilang sebenarnya lebih ke produk ya. Produk sih. Jadi produk ya namanya kita ngomong kayak sanitari gitu. Yang kita tahu kan mungkin sanitari itu produknya sendiri juga ya kalau kayak kloset ya kita udah tahu kloset itu seperti apa.
Tapi kalau kita study lebih dalam lagi, ternyata kloset itu banyak jenis yang menarik, gitu, yang bagus. Desainnya juga ada yang menarik, bahkan juga ada desainer kelas atas yang memang khusus mendesain kloset tersebut. Nah itu bakal terus berkembang tuh sampai beneran menarik sekali gitu loh. Di situ sih. Ya, jadi kalau Jadi dari selain dari sisi arsitekturnya juga produknya juga menentukan ya, dan Ya. untuk yang desainnya ya. Jadi betul. Karena desain kami kan, desain seorang arsitek itu juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan material gitu kan. Nah, teknologi dan material itu kan semakin berkembang, terus semakin mengalami kemajuan, ada inovasi-inovasi terbaru. Kita sebagai arsitek kan nggak mungkin stay di tempat, nggak mungkin hanya menggunakan ini saja tanpa mau melihat yang lebih terbaru lah gitu ya, istilahnya. Kita juga harus melihat sebenarnya di zaman sekarang tuh sudah ada inovasi seperti apa, perkembangan teknologi itu sudah sampai seperti apa, material-material baru itu sudah seperti apa. Nah, itu menurut saya juga mempengaruhi. Jadi mempengaruhi style desain sebuah rumah tinggal atau bangunan gitu. Ya, betul sekali. Saya setuju banget tuh. Nggak cuma dari arsiteknya, tapi mungkin dari produk juga bisa memberikan desain yang berbeda ya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, kalau karena sudah mengerucut ke desain nih atau ke pemilihan material misalnya, ini sih lebih lebih ke yang seharusnya diperhatikan ketika seseorang itu ingin membangun atau merenovasi sebuah hunian atau rumah itu apa aja sih kira-kira, Mbak Indri atau Jeffrey silakan. Apa yang perlu diperhatikan ketika orang mau renovasi ya sebuah atau membangun sebenarnya basicnya sih yang mau membangun, atau dalam hal ini mungkin kita katakan klien harus mengetahui dulu apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya, karena dasar dari desain sebuah bangunan adalah kebutuhan ruang. Jadi kami dalam mendesain akan bertanya nih kepada klien, sebenarnya kebutuhannya seperti apa? Mereka maunya seperti apa? Nah, itu yang kadang-kadang sebagai orang awam, klien kadang-kadang masih blank ya, masih butuh arahan gitu loh. Nah, sebenarnya ya itu yang paling penting. Meskipun sebenarnya mereka sudah ada tuh gambaran-gambaran, sebenarnya pengen kayak gini, cuma nggak bisa mencetuskan, nggak bisa mengeluarkan. Kalau menurut saya sih yang penting sih ketika mau merenovasi atau apa, pahami dulu deh, maksudnya keinginan dia apa, kebutuhan ruangnya dia seperti apa, dari situ mungkin baru didesain, terus ya mungkin masuk dalam tahap pembangunan ataupun renovasi gitu. Itu juga mungkin tambahan juga pengetahuan bahan material itu penting, lengkap dengan kurang lebih harganya berapa, kita bisa tahu kurang lebih budget pembangunannya berapa. Jadi dari awal udah bisa kita sharing gitu, harganya berapa sih, jangan sampai nanti pada akhirnya setelah kita desain seperti saat gila-gilaan kita desainnya totalnya mahal dan kliennya nggak sanggup bangun seperti itu. Berarti ininya lebih banyak diskusi ya dengan mungkin si arsiteknya sendiri dengan si klien ini, lebih banyak siapa yang diinginkan sampai menjadi sebuah desain. Nah, kalau gitu ini lagi dari tim Angkasa Arsitek sendiri ada yang ingin disampaikan nggak? Misalkan ada selain tadi yang ingin di showing, mungkin karya-karya dari tim Angkasa Arsitek ini untuk dibagikan kepada peserta yang ada di sini. Aku bilang gimana Mas? Ini udah kita persilahkan kalau tim dari Angkasa, dari Pak Jeffrey atau Pak Indri, kalau ada yang mau di show dari karya-karya Angkasa. Oke. Boleh, kita share screen ya. Ya, silakan. Udah kelihatan belum ya? Ya, sudah muncul. Oke. Ada logo kita ya? Ya, ada. Ini logo ini ada artinya nggak sih?
Ko Jeffrey, Oh, ada. Ada. Jadi boleh dong sama nih filosofi biar tambah filosofi hype lagi. filosofinya sih ya kita kan angkasa arsitek. Biasanya kalau ada beberapa vendor atau event atau apa yang misalnya biasanya kalau S-nya tuh dia lupa lupa lampirkan, kita biasanya kadang bisa tegur gitu loh. Bagi kita S itu penting karena arsitek tuh nggak bisa kalau apa ya bekerja secara sendiri, jadi harus secara tim. Jadi kita sangat respect teamwork gitu. Lalu kenapa logo kita kalau kita lihat kan segitiga ini adalah terbentuk dari formasi banyaknya A gitu loh. Ini A seperti ini A. Kalau dibalik ini juga A, ini juga A kecil. Kalau diperbesar juga A. Dan kalau misalnya logo kita diputar kemanapun, dia juga A gitu loh. Jadi seperti itu. Itu adalah perumpamaan dari angkasa arsitek AA gitu loh. Lalu juga A kan merupakan nilai yang terbaik ya. Jadi kita pengen kasih yang terbaik dan pengen jadi yang terbaik juga. Lalu Luar biasa, luar biasa. Pertama dalam abjad. pertama dalam abjad, jadi selalu yang terdepan seperti itu. Lalu juga kalau dilihat di sini kenapa segitiganya putih di highlight. Jadi kita melambangin ini adalah filosofi bangunan kita. Ini tanah ya. Kita anggap ini adalah tanah. Ini adalah tampak bangunan. Biasanya kan segitiga, kalau segitiga itu bisa dibangun kalau misalnya datar ininya itu di bawah gitu loh. Tapi kalau segitiga terbalik kan nggak bisa dibangun ya, karena dia bakal jatuh gitu. Nggak ada keseimbangan gitu ya. Tapi di angkasa Tapi harapannya bisa. ya, tapi di angkasa kita bisa bikin yang nggak mungkin tegak ini menjadi mungkin. Kira-kira seperti itu. Keren-keren, filosofinya keren banget, tepuk tangan nih buat angkasa arsitek sekali nih logo ini ya. Oke, Pak Jeffrey, langsung aja kita showing portofolio dari angkasa nih. Kayaknya udah banyak banget yang nggak sabar. Oke, kita mulai. Ya, sepintas tentang kita. Jadi kita mulai itu 2015. Mulai 2015 itu di saat waktu itu saya sebelumnya bekerja di Singapura, balik ke Pekanbaru, terus apa ya, bareng dengan Indri mendirikan Angkasa. Kita sama-sama sih memulai dari susah, dari rumah, baru di sekitar tahun 2017 memulai desain, mempunyai kantor gitu, sampai seperti sekarang. Konsep kita sih kita senang bereksperimen ya, sesuatu yang unik gitu. Jadi kita nggak pernah menggunakan hal-hal yang kita selalu menggali hal-hal yang nggak mungkin lah. Jadi misalnya kalau bangunan A ya kita ke bangunan B, C, D seperti itu nggak ada yang sama. Gitu. Lalu juga uniknya di sini apa ya, prinsip aku sama Indri ini sama-sama keras gitu loh. Pada prinsipnya tidak mungkin bisa gitu loh. Tapi dengan kita sama-sama keras, nggak tahu kenapa selalu ada benang merahnya. Itu yang membuat desain kita menjadi lebih terisi dan lebih sempurna seperti itu. Nextnya ya ini sedikit prinsip ini saya, ini Indri. Oh, ini kalau dibuka maskernya kayak tadi ya fotonya ya. Ya kira-kira kayak gitu nih. Ya Ganteng aslinya loh, Mas Jeffrey loh. kira-kira gitu. Ini Nah, ini sedikit mungkin saya bahas konsep saya di Pekanbaru. Kenapa di Pekanbaru? Jadi kita memang begitu saya balik dari Singapura, ada dua pilihan sih sebenarnya, antara kita mau bikin kantor di Jakarta atau di Pekanbaru, dan sudah pasti 90% peluang terbaiknya itu di Jakarta, karena semua orang kan pergi ke Jakarta ya, kota yang lebih besar, berkembang dan seterusnya gitu. Dan memang tadinya mau ke Jakarta, tapi karena keluarga memang di Pekanbaru, lalu juga aku merasa
aku sebenarnya nggak gitu suka Jakarta karena macet banget. Lalu juga lagi pikir kalau misalnya semuanya ke Jakarta, kapan kita anak daerah ini kembangin daerah gitu loh. Jadi Ya, ya sudah, cuma dari segi idealis seperti itu kita ya udah akhirnya bikin bikin kantor di Pekanbaru, sesimpel itu sih. Banyak sih yang waktu itu menentang ya, kenapa di Pekanbaru, karena di daerah kan nggak mungkin gitu loh, pasarnya nggak ada. Apalagi kalau sampai sekarang kalau lihat Instagram kita kan ada beberapa yang mungkin agak-agak futuristik gitu ya, mungkin yang ada yang melayang miring gitu. Nah, di 2015 tuh itu semuanya bingung tuh kalau lihat yang seperti itu karena memang pasarnya nggak ada gitu. Jadi dulunya sih kita pikirnya ya kalau pikir secara idealis ya sama egoisnya kita cuma pikirnya ya kalau misalnya pasarnya nggak ada ya kita bikin aja, sesimpel itu gitu loh. Dan Eh, emang nggak ada pasarnya waktu itu. Iya, pasarnya Emang nggak nggak ada ada pasar. gitu. Tapi ya jadi beneran kayak ya kita kayak anak kecil sih waktu itu yang pikir ya kayaknya bisa lah ya dengan dua tangan kita. Coba lah kita bikin. Kalau misalnya nanti nggak bisa, ya udah Coba baru lagi. coba lagi gitu. Ya udah Coba sesimpel lagi. itu gitu. Padahal ternyata memang sangat susah ya karena pasarnya itu nggak ada gitu. Karena kalau boleh saya tambahkan, di masa itu 2015, Pekanbaru itu belum bisa menghargai seorang arsitek. Ya, Jadi mereka menganggap arsitek itu sebenarnya nggak penting. Mau bangun rumah, beli aja majalah, nanti hire yang bisa gambar gitu kan, nanti suruh ciprang aja jadi gitu. Nah, seperti itu dulu maksudnya mata klien, mata orang menilai seorang arsitek. Jadi arsitek itu nggak akan bisa makan lah di Pekanbaru, istilah kasarnya begitu. Nah, apalagi Pekanbaru dulu tuh dikenal dengan kota 1000 ruko. Jadi mereka di sini kita tuh sangat yang wah, bangunan paling the best itu adalah ruko karena atas bisa buat tinggal, bawah bisa buat usaha. Jadi yang bikin landed house itu jarang banget ya bro ya. ya. Jadi kalau yang adaan aja orangnya yang beli ruko 5-6 biji jadiin satu, udah tinggal di lantai atasnya, bawahnya buat usaha, selalu seperti itu. Jadi kita diketawain diketawain itu jadi arsitek di Pekanbaru kayak gitu intinya, nggak makan, dan emang nggak makan ya kita setahun Iya. makan gitu. Jadi ya itu apa ya, cerita masa lalu ya, cerita masa lalu kita di awal-awalnya Angkasa gitu. Jadi memang setahun itu kita mencari proyek, mengedukasi calon klien, bahkan vendor pun diedukasi gitu. Karena jangankan calon klien, semua vendor pun nggak ada yang berani gitu untuk ke Pekanbaru. Contoh kita ngomongin marmer atau apa, nggak ada mungkin 4 tahun yang lalu sampai 4 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu pun belum ada marmer yang berani buka di sini gitu. Karena ya memang pasar ke situnya dikit sekali gitu loh. Atau misalnya kalau mau ada yang lebih baik kehidupannya, mau bikin rumah tinggal, biasanya hire dari Jakarta gitu loh. Begitu seterusnya. Terus kita lagi pikir, masa sih? Terus apa gunanya kita kuliah jauh-jauh, kita kayak saya kerja jauh-jauh ke Singapura gitu, mending saya nggak usah balik kalau kayak gitu ya. Jadi kita masih terus berusaha edukasi, terus juga kita juga idealis banget. Jadi di tahun 2015 itu kita sama sekali untuk memulai project nggak mau kasih gratis. Nah itu juga lumayan PR ya. Jadi banyak yang mungkin untuk memulai usaha dia pasti oke lah desain kasih gratis gitu supaya orang bisa lihat apa yang kita kerjain. Jadi ada dapat pengakuan dulu kan gitu ya. Nah kita sama sekali nggak mau. Kita sama sekali nggak mau. Jadi udah nggak ada portfolio, karena portfolio aku di Singapura nggak ada guna gitu. Kalau orang mau lihat yang terbangun di Pekanbaru, sedangkan nggak ada yang terbangun di Pekanbaru. Tapi di satu sisi kita sama sekali nggak mau gratis, karena di asumsi kita begitu mulai dari gratis, seterusnya bahkan mendapat pasar-pasar yang gratis yang tidak merespek sama desain. Gitu. Dan pada suatu hari ya maksudnya after lah ya beberapa tahun setelahnya kita udah dapat proyek,
Nah, kita tuh dapetin proyek ini Dona House gitu loh. Dimana proyek ini sebenarnya kliennya smart, pinter, mengetahui bangunan, mengetahui detail berarti ya. Dan yang paling penting dia ternyata bisa menerima stylenya kita, idealisnya kita. Makanya Dona House ini kalau misalnya yang sering follow IG-nya kita mungkin sering banget kita post-post ya di house gitu loh, tentang di house, miringnya di house, karena untuk orang Pekanbaru sebenarnya pada masa itu segala sesuatu yang berbau miring, tajam segala itu masih tabu banget dan dia bisa menerima gitu, dia bisa menerima gitu. Kita banyak melanggar hal yang tabu sih. Oke, kita mungkin bisa mulai ya. Oke, next. Asimetri. Ya. Jadi kira-kira ini tanahnya ya, ini kotaknya. Jadi kan pada umumnya orang bakal desain kalau tanahnya kotak ya kita desainnya kotak kayak gitu ya. Cuma kita lagi pikir gimana kalau kita miringkan gitu loh. Kan nggak ada salahnya. Kenapa kotak boleh, kenapa miring nggak boleh? Kan nggak ada peraturan yang mengatakan miring nggak boleh ya. Asal kita bisa ada penjelasan yang sangat baik gitu. Jadi ya seperti ini, baratnya kan kita lagi pikir kalau misalnya barat, ini kan menghadap ke barat ya. Jadi kalau misalnya bangunan agak lebarnya tuh kita hadap ke jalan, itu kan mataharinya bakal tembak banget. Ya, sedangkan kita namanya rumah itu kan butuh tampak. Kita lagi pikir gimana ya kalau kita jangan melihat ke barat gitu. Kita menempatkan sudut yang paling kecil, bidang yang paling kecil itu ke barat aja. Kita jadikan area yang terbuka itu bukan ke barat gitu, sehingga untuk mengurangi panas gitu. Karena kita tahu mungkin untuk orang-orang yang belum ke Pekanbaru, panasnya Pekanbaru ini mungkin selevel Surabaya Bali sih, panas sekali gitu. Jadi orang yang dari Pekanbaru itu biasa lebih sawo matang gitu. beda dengan orang Bandung, beda dengan Bandung gitu, yang lebih dingin lah. Nah, jadi konsep transformnya kurang lebih secara cepat seperti ini. Jadi dari belakang kita kasih. Nah, kenapa kita masukin bangunan di belakang? Karena sebenarnya bangunannya ini enggak cukup lumayan, 500 meter persegi, tapi program ruang yang klien mau lumayan, cukup banyak. Jadi karena kita miring, gimana kalau kita memiringkan semuanya dan membuat seakan-akan menjadi zigzag gitu. Jadi bangunan yang tadinya kalau kotak itu bisa cuma dapat kotak di depan sama kotak di belakang, kita kasih zigzag supaya kesannya lebih panjang gitu loh. Jadi kita kasih pengalaman ruang yang lebih berbeda ke klien gitu. Lalu kita kasih banyak void ya. Void itu gunanya untuk udara, untuk matahari masuk. Jadi bangunan kita ini nggak panas gitu loh. Nah, kurang lebih ini contohnya. Nah, ini kita kasih atap ya. Jadi atap ini kita majuin supaya menjadi topi ya, supaya baratnya langsung. Seperti ini transformasi. Nama guys. Ya, kurang lebih seperti ini transformasinya. Jadi ya di atas juga kita kasih roof garden. Nah, mungkin sebagai catatan, roof garden kalau di Jakarta kan sesuatu yang biasa ya. Tapi roof garden di Pekanbaru itu sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin informasi aja sebelum ini terbangun, kita udah banyak fokus ke banyak kontraktor, banyak yang menolak gitu loh, menolak untuk bangun karena nggak bisa lah, nggak bisa bangun ini atau repot bangunnya gitu loh. Jadi bocor-bocor atau apa gitu. Jadi kita lagi pikir ternyata susah ya untuk mengubah sesuatu yang sudah pakem sekali ya di Pekanbaru ini. Mungkin di daerah yang lain juga seperti itu. Tapi kita tetap berusaha, kita tetap ya selama pembangunan ini ngawas terus gitu. Kita juga kalau tukang nggak ngerti kita kasih tahu, kita edukasi satu persatu sehingga ini terselesaikan dengan, menurut saya sih kalau untuk level Pekanbaru sih baik sekali ya. Oh ya, ini juga bukan endorse atau apa sih. Ini juga
tanpa Conwood kontak kita, ini kita juga udah pakai Conwood nih di Wah, atasnya. Jadi semua terbaik, Mas. ya, Terima kasih banyak kayaknya mm, loh sekali lagi. jadi memang di atasnya sama di bawahnya kayu-kayuan kita semua pakai Conwood. Nah, ini kira-kira view dari depannya ya. Ini 3 dimensi. Jadi kalau malam kita pengen kasih sesuatu yang apa Tambah yang lagi. ya kita pengen kasih sesuatu yang lebih baik lah gitu loh. Jadi harapan kita sih arsitektur itu sebenarnya abu-abu sekali ya. Mungkin bagus menurut saya, belum tentu bagus menurut yang lain. Tapi arsitektur menurut saya adalah kalau orang kalau lewat di depan bangunan yang kita bikin, at least dia bisa berhenti bentar gitu loh, melihat Ya. apa sih itu gitu loh. Nah kalau udah bisa kita bikin sampai segitu, bagi aku itu udah cukup happy banget sih gitu loh. Mau itu kurang oke atau enggak, tapi oh itu sesuatu yang unik ya gitu loh. Nah ini kira-kira pembangunannya sudah hampir selesai, tinggal klien tinggal menata pepohonannya, tinggal perapian, tinggal sapu-sapu lah, tinggal masukin perabot aja sih. Dan setelah kita lihat, menurut saya sih yang terbangun lebih sempurna ya, lebih baik. Bahkan ada detail-detail baru ya, kita banyak main besi seperti itu. Nah ini kiri kanan adalah foto asli, fotonya udah terbangun, dan ternyata kalau di sebelumnya dia seperti ini, kalau udah jadi dia cahayanya lebih menarik lagi. Terus juga kita kasih pohon di atasnya, di bawahnya kita kasih itu genset, banyak tujuannya supaya suaranya nggak terdengar dan seterusnya. Jadi kita banyak kasih pengalaman yang berbeda ke rumah ini gitu. Ya ini tukang lagi pengerjaan ya, kita juga hampir ya 80-90% ini semua lokal. Jadi tukang-tukangnya, kontraktornya ini lokal gitu, bahkan batu-batunya kita pakai lokal ya, seperti itu. Jadi cukup bangga lah, jadi kita mengembangkan yang lokal-lokal ini gitu, karena cukup sulit ya. Ini kira-kira atasnya angka pagarnya seperti ini. Dan kita lihat standar lah, kalau di ini bukan di perumahan, ini di rumah tinggal di jalan biasa gitu. Umumnya di Pekanbaru ini mungkin untuk beberapa jalan kan agak rawan ya. Jadi banyak sih orang bakal rumahnya udah bagus-bagus, bakal pakai kabel-kabel pengamanan gitu ya. Nah ini kita menentang juga nih. Jadi ini sambil jalan, di tengah jalan klien pengen, oh Jeff aku mau tambah ini, ya kita bilang jangan gitu. Tapi akhirnya setelah kita diskusikan, ya sudahlah, kita kasih sesuatu yang klien bisa feel safe, tapi ini masih masuk ke desain dan masih kalau dilihat masih bagus, cakep gitu loh. Jadi lumayan sih, jadinya kita pakai besi dan kita cat. Jadi dari jauh, bahkan dari zoom dekatnya juga nggak bakal terlihat gitu loh. Maka di atasnya kita banyak pakai besi-besi plat. Ini beberapa contohnya. Ini adalah tanamannya di situ. Terus juga kita bahkan kasih gap-gap ya. Ini mungkin aku bisa kasih tahu sedikit. Rata-rata apa yang kita berhasil bikin ini, hampir semua tukang sama kontraktor awalnya ngeluh ya. Dia ngeluh, Pak ini gimana caranya, Pak ini nggak mana, ini nggak pernah saya lihat sebelumnya, Pak ini nggak bisa. Jadi banyak yang nggak bisa daripada bisanya gitu loh. Jadi ya kita juga kembali lagi, kalau mau dihitung secara keuangan segala macam, ini selama 2 tahun kita rugi sih, sangat rugi, karena kita hampir berapa hari datang, terus tim kita datang diskusi, tapi sebenarnya dari awal kita memang nggak melihat itu ya. Yang kita lihat adalah proses hasil akhirnya setelah jadi gitu loh, yang mungkin ini Ada bakal kepuasan ya kalau ketika desain yang sudah kita buat sampai terwujud itu dengan hasil yang luar biasa, itu ada kepuasan tersendiri gitu. Kesenangan dan kepuasan tersendiri, Mas. betul. Ya.
Ini kira-kira gitu. Ya, ini mungkin untuk proyek kedua. Nah, dari tadi kan aku udah ngomong nih. Kita coba kasih Ibu Indri. Pak Indri, Aduh. silakan. Oke. Jadi untuk proyek kedua ini ada historinya juga ya. Ya. Maksudnya gimana sih, banyak yang bertanya-tanya gitu. Gimana sih kalian tuh orang daerah kok bisa ya? Maksudnya dapat selegram lah, kalau bisa dibilang selegram gitu kontak kalian. Gitu. Maksudnya sampai ngapain sih kalian gitu kan? Maksudnya kadang-kadang ya orang kan nggak selalu berpikiran positif dan berpikiran baik gitu. Jadi emang kalian ngapain sih sampai dia kontak kalian? Jadi kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Kita tuh Boleh. jadi Mungkin dari apa? Oke. Jadi aku tulis Sebentar boleh buat menghormati azan. Ya sudah termute ya. Oke, boleh dilanjut, Bu Indri, silakan. jadi setelah Telegram itu kenal itu kan? jadi sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kita nggak melakukan sesuatu yang khusus ya. Maksudnya sampai Kak Arif Muhammad itu menghubungi kita. Murni beliau menghubungi kita tuh karena melihat karya kita yang kita post di Instagram. Jadi at the moment, one moment gitu lah, Kak Arif itu DM kita ya, DM kita dan dia tanyalah biasa konsultasi, tanya-tanya dan segala macam. Dan kita juga kaget tiba-tiba, maksudnya, Kak Arif nih kok dia menghargai kita dan akhirnya setuju menggunakan jasa kita. Jadi ya cukup bangga sih ya kita, maksudnya kita yang orang daerah bisa dilirik gitu loh, bisa dilirik oleh selegram yang ada di Jakarta. Dan sama Pak Arif kan lumayan ya, maksudnya orang cukup mengenal beliau gitu. Oke, kita masuk ke ini lahat dari site-nya Kak Arif, kotak as usual, kotak gitu. Nah, ini masanya. Untuk bangunan rumah Kak Arif ini kami lebih bermain ke bentuk kotak. Dalam artian kita ada keterbatasan lahan banget di site ini, dan ketika dilakukan studi segala macam, kami memutuskan untuk mengambil bentuk kotak tapi tanpa mengurangi detail-detail bangunannya. Nah, ini ada permainan posisi bentuk masa ya. Umumnya ini berjalan selaras dengan fungsi ruang atau kebutuhan ruang dari klien itu sendiri. Nah, pemana mataharinya, kita juga suka menciptakan roof garden untuk sebuah bangunan rumah tinggal, karena kami yakini penghijauan itu dibutuhkan. Ketika tanah itu diambil untuk dijadikan sebuah bangunan, otomatis posisi yang sebelumnya ditempati oleh tanaman itu harus ada yang digantikan. Nah, seperti itu. Oke, wow, ini jadinya ya. Ya, ini jadinya, dan again gitu kan. Itu jalan gitu ya, Bu Indri. Ya, posisi jalannya di hook. Jadi bangunan ini memiliki dua fasad karena tanahnya berada posisinya di hook gitu.
Ini bangunan rumah tinggalnya Kak Arif. Jadi kalau misalnya boleh dilihat, kita banyak sekali permainan di dari fasad untuk komposisi permainan bidangnya. Nah, jadi meskipun bentuknya kotak, bukan berarti kan kotak itu juga jelek ya. Kita sering mendesain miring untuk mendapatkan detail-detail yang miring, tapi bukan berarti kotak itu juga, kotak jelek, enggak gitu. Kotak itu juga cantik karena bisa banyak sekali kita bermain permainan bidang, permainan detail dengan kita menggunakan bentuk kotak. Gitu. Nah, dan again di sini secara nggak sengaja juga baik banget kami pakai material conwood untuk bangunan rumah Kak Arif ini. Di putih sama hitamnya. Ya, ini conwood semua nih. Gitu. Ya. Jadi kebetulan saya juga sempat visit ke proyek ini beberapa sempat visit? Ya, saya sempat waktu itu diajak oleh project sales-nya, kita lihat ke proyeknya Angkasa yuk katanya. Saya sempat ke sana juga dan it's a huge, ini besar sekali gitu. Ini berapa ini ya luasannya Indri ya? Ini perkiraan 600-an, 700-an. Untuk luas tanah ya, kalau luas bangunan agak lupa sih Mas. Ya ada beberapa tambahan requirement meter persegi, jadi ya udah beda dengan yang lama ya, kurang lebih seperti itu. Yang unik di sini sih sebenarnya bahwa kita mau kasih tahu sih bahwa conwood itu nggak cuma dicat jadi kayak kayu gitu, tapi warna putih juga bisa, karena kan conwood itu sendiri bahannya GRC ya. Jadi warna hitam juga bisa. Jadi sebenarnya ke conwood itu bisa banyak hal. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya bisa dilihat dari fasad bangunan yang ini, jadi kita berusaha membawa kotak-kotak kemudian diangkat dan diangkat. Nah, di situ kita bermain gitu kan. Bermain gimana caranya kita mengatur komposisi kotak itu sehingga terjadi permainan bidang dan membentuk detail sendiri gitu. Nah, kalau misalnya boleh dilihat juga dari fasad ini, kita tuh ini yang tadi mungkin terkait dengan pertanyaannya Mas Ferry ya, maksudnya apa sih yang menjadi rule model, apakah hanya seorang arsitek atau apa yang menentukan perkembangan desain sebuah rumah gitu. Kalau boleh dilihat di proyek ini kita banyak sekali menggunakan material-material yang mungkin terbilang baru gitu kan. Terus gimana sih caranya memadukan material-material yang satu dengan material-material yang lain gitu. Jadi dalam artian nggak semua produk-produk barang konvensional saja, tapi kita juga berusaha misalnya menggunakan material A, material B yang tentunya lebih ada inovasi seperti itu. Ini another view dari sisi timur ya, timur barat ya. Ya. Barat, sisi barat. Dari sisi barat. Ini kebetulan rumahnya hadap ke utara dianya. Ya. Hadap ke utara. Ini kalau nggak salah tuh ada liftnya deh, ini tinggi banget ya soalnya. Benar nggak sih? Ya. Ya, ada lift ya. Jadi ini yang terus ya. Bagian dalamnya. Berenang. Terus yang ini yang kita cerita gitu loh, maksudnya tanah itu kan dulunya diporsikan ke tanaman. Dengan ada keterbatasan lahan, kita menyesuaikan bentuk bangunan, tapi bukan berarti kita men-take out semua elemen hijaunya. Makanya kami berusaha kembali, meskipun tidak 100%, sekian persen kami berusaha mengembalikan elemen hijaunya itu. Gitu. Jadi, entah itu posisinya inner court, atau di dalam bangunan, atau di atas bangunan, atau itu di sekeliling bangunan, kami berusaha tetap mengembalikan, gitu loh, meskipun nggak perfect ya 100%. Nah, ini kondisinya sudah hampir jadi ya, tinggal finishing dan masuk interior. Dan interior juga sudah sebagian besar selesai. Ini foto real yang sudah terjadi, sudah selesai lah di lapangan. Ini area poolnya, kalau berenangnya yang tadi saya cerita di sini hijau-hijau itu. Nah, ini area living room-nya yang view-nya bisa langsung keluar, ntar melihat yang hijau-hijau yang tadi kita sempat share gambarnya. Nah, itu kira-kira. Itu sih bisa kita share dari project. Benar. Keren banget desainnya, luar biasa ya. Mulai dari
kestrugglean Allah apa tuh bilang ya, kesulitan untuk meyakinkan pasar ya, apalagi di Pekanbaru tadi ceritanya luar biasa, kita sampai terhanyut ke situ tuh. Sampai sekarang Pekanbaru siapa yang nggak kenal sama Angkasa Arsitek ya, dengan karya-karyanya. Mungkin sekarang malah orang Jakarta yang jauh-jauh ke Pekanbaru untuk cari arsitek sama Bu Indri. Ya, keren banget presentasinya atau karya-karyanya, kita apresiasi sekali, terutama sudah mempercayakan produk kami ya, oleh tim Angkasa Arsitek, Bu Indri dan Mas Jeffrey. Nah, saya sebelumnya mau memperkenalkan sekali lagi nih ke apa peserta atau partisipan yang ada sore hari. Kita juga tamu dari supplier atau distributor kita, kebetulan areanya juga di Sumatera. Jadi sekalian kita kenalkan ada kalau ini saya manggilnya Koko. Selamat sore Ko Indra. Sore. Ko Indra, sekarang saya pindah ke Ko Indra ya. Kita tanya-tanya dulu ke aktivitasnya Ko Indra nih sebagai bukan aktivis ya, sebagai praktisi di building material nih ahlinya. Saya mau tanya dong ke Ko Indra nih sebagai prinsipal dari Pratama Jaya ya. Di Pratama Jaya sendiri gimana nih Ko Indra, masa pandemi saat ini apa aja nih yang dilakukan? Apakah ada hal yang menarik selama pandemi saat ini? Ya, makasih Pak. Saya sih sebenarnya jatuhnya itu lebih hobi ya. Saya tuh cukup suka sama arsitektur, cuman kebetulan saya nggak sekolah arsitek gitu. Nah, cuman kalau untuk masa pandemi itu, sebelumnya kan kita banyak barang yang bisa kita jual tuh kayak barang-barang saniter, yang untuk lebih ke interior sama kamar mandi gitu. Tapi pas sudah mulai zaman pandemi, itu klien banyak yang lebih ke renovasi rumah Pak. Mungkin waktu mereka jadinya lebih banyak. Nah, mereka Di rumah ya lebih sering di rumah aja. Jadinya mereka tuh banyak waktu untuk mikir gitu, nyari-nyari ide, nyari-nyari kerjaan, wah ngapain ya katanya. Jadi banyak waktu saya kenalan sama beberapa arsitek, beberapa kontraktor gitu kan. Klien-klien mereka juga nyarinya produknya udah mulai yang lebih sustainable, yang bisa untuk jangka panjang dipakai gitu. Jadi mengurangi pemakaian triplek dan segala macam. Nah, akhirnya saya ketemu sama Konwood. Saya ada Konwood kerjasama. Akhirnya di awal tahun 2021 kita kerjasama sama Konwood. Nah, sejak itu saya semakin banyak. Karena dulu yang kita hanya jual produk kayak produk saniter, wastafel, toilet yang biasa-biasa. Tapi akhirnya klien itu udah mulai cari produk yang bersifatnya kayak dekoratif. Gitu Pak. Jadi selama pandemi itu ya saya isi dengan kenal sama klien, kenal sama banyak arsitek, saya gather banyak information. Apa sih produk-produk yang kalian pengen diadain di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang. Karena saya juga lihat nih di konten-kontennya Pratama Jaya, terutama kontennya Ko Indra ya, banyak sekali ini lagi giat-giat ini, terus fotonya tuh keren-keren banget, arsitektur banget gitu loh foto-fotonya tuh, terutama produk-produk yang sudah dipasang di proyek-proyeknya Ko Indra ya di Sumatera gitu. Dan kayak cara pemasangannya juga gitu loh Ko Indra, state di situ. Terus kira-kira apa sih yang perlu di ke masyarakat Sumatera ini mengenai produknya sendiri, dan apa sih yang dalam hal ini Ko Indra atau Pratama Jaya didapatkan dari konten yang dikeluarkan sosial media Ko Indra Pratama Jaya? Ya, jadi waktu pertama kali kita kerjasama sama Konwood, kita udah ada Konwood yang kebetulan kita di divisi project ya Pak, untuk Konwoodnya. Jadi dari klien arsitek tuh ketika kita kenalin Konwood gitu, masih banyak yang nggak kenal gitu. Nah, ini apa gitu loh, ini kayu asli atau kayak gimana? Di situ
saya kebingungan kalau harus satu persatu saya datengin. Kalau satu persatu saya harus ngomong segala macam, itu kayaknya bakal lama gitu loh. Jadi kemarin saya ada ide, nah saya belajarlah sedikit-sedikit belajar ke fotografi arsitektur. Nah, supaya saya bisa show sama klien, baik dari arsitek, baik dari klien yang punya rumah langsung pribadi, bahwa produk kondur itu kalau udah terpasang tuh kayak gini gitu loh. Cara pemasangnya seperti itu. Jadi saya sengaja buat konten-konten itu supaya para follower sama orang-orang Padang yang pengen pakai Conwood, pengen pakai produk kita itu bisa ngerti lewat dari foto gitu kan. Kalau dilihat dari website kadang-kadang itu kan foto render, mereka susah untuk membayangkan. Lebih-lebih klien yang bangun rumah kan di atas, rata-rata sih di umur 30 tahun ke atas ya Pak ya. Nah, saya pelajari fotografi dengan tujuannya supaya orang-orang ini lebih dapat inspirasi gitu Pak. Jadi beberapa proyek kita yang kita kerjasama sama arsitek sama kontraktor itu, nah begini bentuknya jadinya gitu. Kiri ya, sosial media saat ini memang menjadi apa ya, orang memang sudah ke situ semua, kita juga harus ada di situ untuk grab marketnya gitu. Kayak tadi dari tim Angkasa Arsitek tiba-tiba di DM oleh siapa tadi, Arif Muhammad ya kan, ngedesain rumahnya kan, itu asalnya katanya dari Instagram kan, itu luar biasa sekali. Jadi memang kita harus apa ya, harus aktif di sosial media dengan mengeluarkan konten-konten yang menarik dari produk-produk yang kita jual gitu ya, Ko Indra. Nah, Ya, saya mau tanya lagi nih, kalau semasa pandemi ini ada klien dengan desain parik menarik nggak sih? Ya, yang unik atau yang menarik? Terus kalau ada, ceritakan sama proyeknya di mana, Ko Indra? Ya, untuk sementara dari tujuan pandemi sih Pak, saya banyak dapat proyek menarik gitu. Malah sebelum pandemi itu banyak yang kurang menarik. Nah, saya ada beberapa. Apa Pak? Ya justru malah menariknya di masa pandemi ya. Ya, saya rasa mungkin karena orang lebih punya waktu yang bebas, punya waktu yang luas. Nah, jadi ownernya dengan arsitek atau sama kontraktornya itu lebih kolaborasinya juga lebih baik kan, karena mereka punya waktu yang lebih gitu, banyak di rumah. Nah, jadi saya kebanyakan proyek saya banyak di perumahan Pak, sama di kafe gitu. Karena di Padang khususnya daerah saya itu lagi banyak banget bikin kafe. Sebulan itu kita bisa 5 sampai 7 proyek semuanya kafe gitu. Nah, itu pelan-pelan mereka udah pakai Conwood juga gitu loh, baik dari fasad, baik sampai di interior, bahkan sampai untuk decking mereka udah mulai pakai. Tapi untuk foto-foto bisa dilihat di Instagram kita Pak. Kita selalu upload, jadi proyek-proyek kita pun juga kita show gitu loh. Atas seizinnya pemilik proyek, kita mau show supaya orang-orang juga bisa lihat gitu bahwa proyeknya keren, bahwa Conwoodnya juga keren, jadi sama-sama menginspirasi gitu. Pak Indra. Oke, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya yang menarik sekali pembicaraannya, kita mau coba bacakan, saya kembalikan dulu ke Mas Ares ya. Kita mau, nah tadi ada beberapa yang bertanya di kolom chat ya. Mungkin Mas Ares boleh di cek pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, Pak Ferry, terima kasih Pak Ferry. Ya, teman-teman, jadi yang ada pertanyaan langsung untuk Angkasa Arsitek ataupun Ko Indra Pratama Jaya, kalian bisa nulis pertanyaan kalian di kolom chat box ya. Jadi kalau yang sedang online di handphone itu di-tap dulu, terus dicari chatnya. Kalau yang di komputer tinggal nulis di sebelah kanan. Nah, nanti akan kepilih 2 peserta dengan pertanyaan menarik, akan kita kirim merchandise dari Conwood. Nah, ini aku mau ngasih pertanyaan untuk Ko Jeff nih, kayaknya ada pertanyaan dari Mas Eka nih. Ko Jeff, handle Ayu Ting Ting dan artis repot nggak sih? Itu contoh satu pertanyaannya. Oke, sebentar sebelum dijawab, aku bacain lagi. Ada pertanyaan lagi dari Erik. Pandemi kayak gini, sepi job perlu banting harga berapa katanya? Perlu nggak sih banting harga kayak gitu? Terus ada pertanyaan dari Ibu Hedi, Ko Jeff dan Ci Indri, itu ketemunya di mana? Penasaran sama proyek pertama yang terbangun dari Angkasa Arsitek dong, gitu. Jadi 2 pertanyaan untuk Ko Jeff, 1 pertanyaan untuk Ko Indra. Kita mulai dari Ko Jeff aja.
repot nggak handle klien Ayu Ting Ting dan yang lainnya gitu. Sama kapan ketemunya sih gitu. Oke, aku coba jawab ya. Repot enggak, sama sekali enggak ya. Jadi kita sih sebenarnya memang dari awal kita pengen jadi arsitek yang memang sama sekali nggak membedain siapapun gitu. Jadi mau kita dapat artis, mau dapat orang biasa, mau juga nanti misalnya dapat presiden gitu, misalnya eh, kita anggap semua sama sih gitu. Kita bakal kasih pengalaman mendesain, gaya desain yang sama dengan konsep yang sama dan sehingga ya kita jadi desainer yang apa adanya sih. Jadi sama sekali nggak ada repotnya gitu loh. Mungkin dari Indi ada tambahan. Sama, maksudnya nggak ada repot gimana karena sistem kerjasamanya kita kan juga sama-sama profesional ya. Mau klien siapapun itu juga, mau orang biasa atau artis dan segala macam, jadi nggak ada yang sampai repot gimana sih? Karena memang kan segala sesuatunya sudah diatur dalam kontrak kerja yang profesional gitu. Pembicaraan di awal juga sudah jelas. Jadi ya so far oke ya, nggak pernah ada yang gimana enggak. Oke, baik. Oke. Kalau ketemunya kapan nih Ko Jeff sama Cindri? Terus proyek apa sih yang dibangun pertama angkasa? Pertanyaan dari Ibu Hedi. Kebetulan Ibu Hedinya lagi nonton juga tuh. Oh, iya. Halo, Hai. Bu. Yang mana tuh? Kita ketemunya 2015. Sebenarnya C. Indri ini dosen saya, Kak. Dia kakak kelas saya di Untar. Jadi kita sama-sama Untar, beda 2 tahun. Indri 2003, saya 2005 gitu. Ya tapi kita memang di Untar jarang ketemu ya karena memang beda tahun. Cuma tahu di senior ada satu Pekanbaru gitu. Jadi begitu saya balik dari Singapura, saya ada project ya waktu itu, project kecil. Saya juga memang dari awal berpikir arsitek tuh nggak akan pernah bisa sendiri gitu. Jadi memang kita cari, aku mulai mencari partner. Tapi mungkin informasi aja di tahun saya itu teman-teman yang ke Untar, ke arsitektur itu ada sekitar 7 sampai 8 orang gitu. Termasuk saya. Di angkatannya C. Indri, Bu Indri mungkin 1 aja. Nah, kenapa jadinya malah Bu Indri? Kenapa nggak 7 orang yang lain? Padahal 7 orang ini saya satu pos loh. Karena dia fans sama saya. Enggak, karena jadi bagi aku sih arsitek itu ada idealisnya masing-masing. Aku udah tahu sih kurang lebih dari 7 orang sama teman saya sama ini kira-kira kita bisa bareng nggak ngomong bahasa yang sama atau enggak. Dan memang selama kuliah ada sekali 2 kali saya pernah lihat desainnya Indri, dia berani lengkungin proyeknya gitu. Itu sebenarnya simple, coba gimana sih caranya bangunan yang tadinya kotak dia lengkungin, tapi dilengkungin menjadi bagus gitu. Nah itu keingat sih pas awal mulai mau ketemu gitu. Iya. Nah, jadi singkat kata di situ ya sudah telepon, ketemu, cocok, sama-sama aneh, sama-sama keras, sama-sama mau melawan badai, melawan arus, sama-sama nggak mau. Oh ya, karena waktu itu kita juga ada 2 pilihan ya. Kita pas memulai, kita ada 2 opsi sih. Kita diskusi, oke, kita angkasa mulai nih hari ini gitu. Kita mau mendesain yang sudah ada ruko-ruko, renovasi aja. Tapi kita mungkin bakal survive di Pekanbaru, tapi bakal gitu-gitu aja tuh. Ya gitu-gitu aja, mungkin nggak ada kebanggaan dalam mendesain, atau kita melawan semua, membuat pasar yang nggak ada. Tapi ada kemungkinan kita 1 tahun atau entah sampai kapan kita nggak ada duit masuk dulu. Tapi kita ciptain dulu brandingnya gitu, pengennya gimana. Akhirnya kita berdua memilih jalan sesatnya itu loh. Tapi malah itu ternyata nggak sampai 2-3 bulan ada satu project yang pengen
coba desain kita seperti itu. Itu sih ya singkat gimana kita ketemu. Iya, baik. Terima kasih sudah dijawab Ko Jeffrey dan Cindri. Masuk ke pertanyaan berikutnya untuk Ko Indra ini tadi ya. Perlu nggak sih banting harga nih saat sepi job gini gitu? Tunggu. Mas Ares, pertanyaan proyek pertamanya belum. Oh, belum ya? Aku rasa udah nih. Oh, belum. Maaf. Silakan. Baik ke pertanyaan yang tadi ditanyakan Bu Hedi ya. Jadi proyek pertamanya apa kok sama Ci Indri? Rumah tinggal. Ya, proyek pertama kita yang cukup terkesan itu di Jakarta. Oh, di Jakarta malah. Di HG House. HG House itu sekarang juga sudah rampung ya, sudah finishing, tinggal interior gitu. Jadi coba dicek aja di Instagram kita. Nah itu historinya ada sekali gitu loh. Maksudnya itu proyek yang maksudnya cukup berkesan sebagai proyek pertama di Jakarta pula dan gede. Itu tanahnya hampir 1.200 ya. Iya, 2000 bangunannya. 2000 bangunannya, tanahnya 1.200 gitu. Jadi ada historinya di belakang itu dan yang membuat kita maksudnya ini proyek benar-benar cukup nempel lah di kitanya. Gitu. Mungkin boleh lah sedikit share tentang historinya ya. Jadi gini, kita kan awal mulai itu kan namanya ya kita mencoba cari klien segala macam. Mungkin dalam satu kesuksesan atau apa gitu, memang selain kerja keras ya kita butuh namanya hoki ya gitu loh. Gitu. Jadi kita mungkin cukup hoki, jadi begitu mulai project langsung dapat tanah 1.200 gitu, itu mungkin jarang sekali. Tapi ini kita bisa dapat ya juga bukan karena apa, karena kita menang tender gitu loh. Ceritanya cukup lucu ya, jadi kita tadinya ketemu calon klien ini bilang ke kita, Jeff, saya pengen rumahnya ini kayak castle di Disneyland gitu. Saya pengennya yang klasik-klasik gitu. Oke, kita karena dari awal siap gitu kan. Victorian style gitu. Yeah. Dan dia ngomong terus terang lah sama kita, gue sebenarnya kurang suka dengan style desain lu yang kayak modern gitu. Karena menurut gue itu basi gitu, gampang bosan. Gue demen yang kayak kastil Victorian style gitu ya. Yeah. Nah, itu ceritanya. Lalu ya, tapi kita ada beberapa kali mendengar suaminya sama istrinya sering berdiskusi. Kita sering ke Bali nih. Kita suka banget suka banget di Bali gitu. Mungkin one day kita bakal ada kantor di Bali seperti itulah. Jadi ya sudah kita balik ke Pekanbaru, kita diskusi ke ide. Akhirnya kita ya sudah. Kita sama sekali nggak mendesain castle itu, padahal klien udah ngomongin dia maunya castle itu, gitu loh. Kita mengambil yang Bali itu, gitu loh. Jadi Bali kita mendesain sesuatu yang tropikal sekali. Yang anehnya ini bangunan aku miringin. Jadi kotaknya tanah kan seperti ini, kita miringin karena ada permainan matahari timur baratnya. Ya singkat kata sebulan setelah itu kita maju ke Jakarta lagi, kita diskusi, terus juga ada penantang yang lain ya, arsitek yang lain ya. Oke, maksudnya. Ya terkenal waktu itu terkenal, dua arsitek ini terkenal sekali. Dan dua arsitek ini setahu saya dia desain castle. Kita sama sekali nggak ada castle, jadi kita pas meeting itu klien itu mukanya udah masam banget itu, suami istri masam, karena ya wajar dia maunya castle, kita desainnya bukan castle, terus juga tanahnya bagus 1.200 kita miringkan. Oke, kita udah diskusi ya, kita ngomongnya seperti yang kayak gini, kita nggak ada kayak ini ada lebih apa, kita gimana, jadi kita apa adanya, kita ngomongin konsep kita. Oke, sampai pada akhirnya seminggu kemudian kita ada pengumuman kita yang menang. Nah, gitu kita. Maksudnya dia setelah berpikir dan diskusi, kayaknya gue pengen desain yang lu tawarin gitu. Iya. Kalian tawarin gitu, dan kita kaget ya. Iya. Karena di awal pas presentasi itu muka laki bini udah hitam aja tuh, udah kayak pentung mau hujan gede. Iya. Udah yang asem banget,
nonton nggak sih, dia takutnya nonton lagi. Jadi kan Tapi karena originalannya jadi malah pilih gitu ya. ya jadi maksudnya ya ini maksudnya kita berani mati kemarin itu, maksudnya ya kalau mau play safe kan harusnya ikut aja itu Victorian style gitu kan. Cuma kan kita dua tuh idealis banget, terus ya kayaknya ya nggak mau tahu gitu, yang istilahnya pengen kita itu style kita tuh pengen lebih dikenal, idealis yang kita sampai sekarang sih. Jadi sampai sekarang kadang ada beberapa klien yang memang mepet pengen udah cepet bangun, dikasih waktu berapa bulan, kita udah tahu waktunya mepet gak cukup, kita sering cari mati seperti itu gitu. Jadi memang oke 2 minggu tapi kita bikin yang beda gitu, yang beda terus kita majuin. Tapi kebanyakan biasa kalau kayak gitu selalu oke gitu. Maksudnya selalu tapi biasa mukanya selalu masam dulu karena kan kaget ya. Tapi setelah kita jelasin kenapa bangunnya seperti itu, pengennya seperti ini, gini-gini, ya akhirnya semuanya oke sih seperti itu. Soalnya kan kita bukan yang pasukan berani mati tanpa persiapan gitu loh. Ya. Tetap ada persiapannya. Maksudnya konsep yang kita tawarkan itu pasti kan ada alasan di baliknya gitu. Maksudnya kenapa sih kita bikin kayak gitu, dan kenapa sih tema ini yang kita angkat gitu kan. Itu jelas banget pemaparannya. Jadi bukan jong loh, dalam artian kita maju itu bukan bawa sesuatu yang jong, yang sampah lah kasarnya gitu, kayak gitu, tapi ini berisi gitu loh. Segala sesuatu tuh ada alasannya gitu. Jadi ya mungkin karena itu klien bisa memahami maksudnya kita gitu. Gitu. Lucu ya itu. Iya. Ini belum ada di Instagram live-nya waktu sama Konwood ya. Aku malah baru denger nih. Makasih lo Bu Hedi pertanyaannya. Oke, thank you, seru banget ceritanya. Ya. Oke, sebelum saya balikan lagi ke Pak Ferry, ada pertanyaan yang harus dijawab sama Pak Koindra dari Pratama Jaya. Silakan Koindra, pertanyaannya, perlu nggak banting harga saat lagi pandemi gini? Kalau nggak, apa tipsnya? Ini pertanyaan saya satu, tapi ini langsung mengenai cuan nih Pak. Ya Pak. Iya. Gimana Pak? Kayaknya ada yang mau renovasi, yang nanyanya mau renovasi nih kayaknya. Kalau harga sih saya biasanya sih kita fleksibel, karena menurut saya laba atau keuntungan tuh nggak selalu di duit. Kadang kita, kayak saya kenal sama banyak arsitek sampai bisa sering-sering kita bahkan dalam waktu dekat mau ada event dengan IAI yang daerah Sumatera Barat juga gitu. Jadi nggak selalu ujung-ujungnya sih kita harus banting harga, kita harus juga klien kita, dan fungsi marketing ke depan kan juga ada gitu. Jadi nggak selalu cuan gede itu bikin kita happy atau bikin kita lebih sustainable ke depannya gitu sih Pak. Oke, Pak Ferry, sebelum saya balikan ke Pak Ferry nih, ada pertanyaan yang perlu dijawab Pak Ferry nih, karena pertanyaannya untuk Konwood, bagaimana Konwood menyikapi bangunan di masa pandemi ini? Lalu apa sih kelebihan Konwood dari bahan bangunan yang sudah ada di Indonesia? Pak Ferry, sebelum menjawab, saya langsung lempar ke Pak Ferry untuk ke segmen selanjutnya ya Pak. Oke. Silakan Pak Ferry. Terima kasih Mas Ares. Pertanyaannya tadi apa? Sedikit lupa nih. Jadi apa yang dilakukan Konwood pada masa pandemi sama perbedaannya dengan produk lain gitu ya? Betul Pak. Oke. Kalau yang dilakukan Konwood di masa pandemi saat ini, memang kita hampir semuanya terbatasi ruang geraknya, ada istilah PPKM, ada lockdown, ada levelnya juga gitu. Nah, di sini Konwood dengan adanya media digital, dalam hal ini ada Zoom meeting, ada ini, kita melakukan hal-hal yang bersifat digital, di mana kita masih bisa tetap berkomunikasi, berekspresi, ya, memperkenalkan produk-produk kita juga melalui channel-channel digital gitu, seperti Konwood Room Partner ini gitu ya. Kita bisa tetap dengan influencer kita, arsitek, dengan Akansa Arsitek, kemudian juga dengan partner bisnis kami Pratama Jaya yang ada jauh di sana di Padang, ya, di Sumatera Barat. Kita masih banyak melakukan hal-hal positif seperti ini, terutama di digital gitu. Nah, itu yang Konwood lakukan di masa pandemi. Nah, kemudian
Kalau bedanya produk Conwood dengan yang lain seperti apa? Nah, kalau ini sih gimana ya? Kalau dari saya takutnya jawabannya tidak original. Saya langsung ke user, saya lempar pertanyaannya nih kayak di quiz ke apa namanya ke pengguna langsung ya, ke Ko Jeffrey atau Indri nih gimana? Conwood tuh kayak gimana sih gitu loh. Saya minta pendapatnya aja, boleh apa jujur atau original, sorry ya, sesuai ininya boleh. Nah, kalau kita ada kelemahan atau apa disampaikan saja, jadi kita juga bisa. Mungkin aku jawab sepintas ya. Conwood karena bahannya GFC, jadi jelas bahannya lebih baik gitu ya. Terus juga dia bisa banyak warna sekalipun, jadi dari segi ketahanan pasti lebih baik. Itu satu. Kalau kekurangan ya pasti ada gitu ya. Kekurangan menurut aku dia nggak bisa bentang yang lebar gitu. Jadi itu yang menurut aku mungkin Conwood ke depan ya siapa tahu bisa dipanjangin lagi gitu. Karena dalam artian gini loh, kalau nggak salah paling panjang itu berapa ya? 2,4 ya? 3 3 meter ya? tuh. Oke, 3. Nah, dia setelah 3 itu kan berarti ada sambungan. Nah, di situ yang biasanya kan kita harus kasih tali air segala macam. Nah, andai kata bisa bikin sampai 6 meter, itu flexibility untuk arsitek pakai bakal lebih menarik lagi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih banyak. Itu langsung dari end usernya sendiri, langsung jadi penggunanya sendiri testimonialnya ya. Masukannya kita terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan bisa apa namanya memberikan inovasi lain ya. Selain dari range product, juga tadi yang diinformasikan oleh Ko Jeffrey dan Indri ya. Sebelum kita masuk ke segmen 5, ini kita sudah masuk ke segmen 5. Mungkin nggak sih, ini saya mau nanya sama Pratama Jaya sama arsitek juga sama-sama di Sumatera. Mungkin nggak sih ke depan bisa berkolaborasi gitu, ada event apa atau proyek apa sama-sama gitu, biar karena kebetulan kan Ko Indra di Padang ya, Padang sama Pekanbaru jauh nggak sih? Saya ke Sumatera, ke Padang ke Padang Jakarta doang gitu loh. Pekanbaru saya belum pernah ide kebetulan main, nanti mudah-mudahan main ke Pekanbaru. 8 jam naik mobil. Iya ya. Dari Ya, Jakarta. ya. Oh, dari jam Padang naik... ya? Hah? Dari Padang ke Pekanbaru. Ya, Ya, 7 jam 8 jam itu, Pak. Pekanbaru one way 8 jam. Ya, sudah ada tol ya. Ya. Sudah ada tengahnya ada tol, jadi udah lebih cepat sih. Paling dekat dari Pekanbaru ke Padang dekat. Padang dekat. Makanya nih ditunggu nih kolaborasinya. Project di Padang nih. Siap. Siap. Oke, mudah-mudahan ke depan bisa berkolaborasi ya. Misalkan kliennya Ko Indra membutuhkan jasa arsitek, bisa mungkin kontak Angkasa Arsitek ya. Kemudian sebaliknya pun kita bisa saling win-win gitu. Jangan lupa pakai alah tetap ya. Oke. Saya mau tanya nih, ini segmen terakhir kebetulan karena temanya di sini adalah renovasi di masa atau inspirasi desain di masa pandemi. Saya mau tanya sebelumnya ke Angkasa Arsitek, boleh Bu Indri atau Jeffrey yang saya jawab. Menurut tim dari Angkasa Arsitek ini tips untuk masyarakat yang ingin melakukan renovasi atau membangun baru di masa pandemi ini seperti apa sih? Apa aja yang bisa diberikan dari Angkasa Arsitek belum kita Mungkin lebih ke ini ya, sudah saatnya kita bikin indoor menjadi outdoor dan outdoor menjadi indoor gitu. Jadi ya kita harus mempunyai ya ini mungkin topiknya karena renovasi, kita harus mempunyai jendela yang lebih fleksibel ya,
yang bisa dibuka gitu, yang bisa flow udaranya bisa masuk keluar masuk sama mataharinya bisa masuk sih. Itu juga sangat penting untuk yang ya di COVID ini kan penting sekali ya. Jadi kita jadi sadar bahwa ya kita kembali sehat lagi gitu, karena banyak sekali ya kalau di klien-klien saya sih aman ya, banyak juga di arsitek lain yang misalnya rumah sekian, tanah sekian, dia pengen bangunannya full gitu, tamannya nggak mau, void-nya nggak mau, skylight-nya nggak mau, jadi full aja gitu, jadi luas bangunannya gede gitu, banyak yang seperti itu. Nah, itu yang menurut kita sebagai arsitek salah sih ya. Jadi karena rumah yang gede doang tapi cahayanya nggak ada, sirkulasi udaranya nggak ada, gelap gitu, itu justru nggak sehat ya sebagai rumah gitu. Dan karena rumahnya nggak sehat ya berarti orangnya juga nggak sehat. Itu sih dari saya. Ya, terima kasih dari tim angkasa arsitek. Oke nih, saya mungkin boleh menambahkan sedikit, kalau mau kalau membutuhkan inspirasi atau desain terupdate ya dari angkasa arsitek, harus kemana nih Pak Jeffrey? Bisa ke Instagramnya kan? Ya bisa langsung nih. Biasanya kan kalau di Instagram atau di YouTube langsung udah tulis nih. Langsung ke Angkasa Architects saja, langsung ke Angkasa Architects. Kita sering upload kok, gitu. Silakan Karena follow. nanti juga kita mention karena kita akan upload ini, mungkin dari teman-teman yang belum ini nanti bisa di-share linknya yang nggak sempat mengikuti season webinar ini. Nanti kita akan upload ke channel YouTube-nya Conwood. Kita akan sertakan juga Instagram dari masing-masing speaker yang ada di sini. Nah, sekarang sebelum ini ada satu ini ke Ko Indra. Ya, terakhir nih, kalau masyarakat Padang, Ko Indra nih, atau Sumatera Barat khususnya, yang mau mencari produk Conwood, nyari Ko Indra nih di mana nih bisa dapat? Kebetulan sih kita di Kota Padang sih Pak, showroom kita. Kalau itu di Jalan Hayam Wuruk, dekat sama tepi laut Pak, showroom kita. Jadi ada Pantai Padang, nah showroom kita dekat situ. Atau bisa lihat di Instagram kita juga sih Pak, di pratamajaya.idn. Kita upload juga tiap hari. Oke, berarti bisa. Atau ada yang mau di-share kontaknya atau apanya Ko Indra? Coba tuh nanti ada yang nonton, yang ingin di area Sumatera Barat, bisa hubungi kemana atau bisa lewat ini? Biasa kita ada Instagram sih Pak. Oke. Langsung. Ya. Nanti kita Instagramnya ya dari masing-masing speaker kita di sore hari ini. Kalau gitu karena waktunya juga udah nggak berasa ya, kita sebenarnya waktunya 1 jam ya, tapi ceritanya itu seru-seru banget nih, apalagi dari timnya Angkasa Arsitek yang tadi mulai dari struggle-nya, terus kemudian cerita project pertamanya, terus ketemu sama Bu Indrinya seperti apa, itu nggak berasa waktunya udah mau 2 jam kita jalan, harusnya 1 jam loh, tapi karena seru banget ya. Dan sekali lagi saya mau ucapin terima kasih banyak waktunya buat tim dari Angkasa Arsitek ya, sama tim dari Pratamajaya, Ko Indra, dan untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti acara webinar ini. Terima kasih waktunya, dan jangan kemana-mana dulu untuk pesertanya yang lain, karena ada pengumuman pemenang nanti yang akan diumumkan oleh Mas Ares dari pertanyaan terbaik gitu ya. Baik. Kalau gitu saya tutup dulu acara webinar kita sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jeffrey dan Bu Indri. Semoga sehat selalu ya, tambah sukses ya, proyeknya makin sehat semua. ditunggu nanti di Jakarta, nanti kita kontek-kontekan ya sama Pak Indra. Terima kasih banyak waktunya, sehat-sehat semua, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Ares, saya kembalikan ke. Iya.
Oke, teman-teman, terima kasih ya yang udah bergabung dan berpartisipasi di webinar Conwood Room Partners. Jadi pemenangnya sebenarnya saya udah dapat. Tadi namanya Pak Didan dari Arsinesia. Saya juga udah kontak-kontakan sama beliau, sudah WhatsApp. Ada satu pemenang lagi namanya Eka, cuman dia tiba-tiba keluar. Jadi saya kayaknya ngasih Bu Hedi aja deh. Tapi Bu Hedi orang Conwood. Maaf ya Bu Hedi. Kasih Pak Ferry. Baik-baik Bu Hedi, nanti kalau ketemu saya di kantor ya Bu Hedi ya. Oke. Oke Jarang teman-teman. lagi kita semua. Iya. Saya udah dapat 2 penangnya, satu Pak Didan, satu lagi Bu Hedi. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Kita bisa kembali ke aktivitas kita masing-masing kembali. Sampai jumpa teman-teman. Thank you. Thank you. Dadah. Selamat sore. Sore.